Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Yuliana. Saya dari mahasiswa pendidikan biologi PPG Pejabatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan lesson study, yaitu mengenai bagaimana penerapan pembelajaran inovatif dalam melihat motivasi peserta didik. Berikut tampilannya. Berikut ini tampilan poster mengenai penerapan pembelajaran inovatif untuk melihat motivasi peserta didik. Nah, adapun kegiatan yang diadakan adalah di SMA 4 Pariaman, khususnya untuk kelas 10-7. Nah, untuk latar belakangnya adalah permasalahan diangkat, yaitu adalah rendahnya kesadaran peserta didik untuk belajar. Nah, yang kedua adalah dari fasilitas pembelajaran, yang mana pada sekolah SMA 4 Pariaman dilarang untuk membawa gadget ke sekolah. Nah, dari permasalahan tersebut, maka ada beberapa faktor yang didapat. Yang pertama yaitu adalah kurangnya motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah dengan banyaknya gaya belajar pada peserta didik seperti gaya kinestetik, audio, dan visual yang seperti pada poster itu untuk kinestetik ada 50% dan untuk audio itu ada 25% dan untuk visual ada 20%. Nah, yang kedua adalah sering penyalahgunaan dari gadget tersebut sehingga pelarangan untuk membawa gadget diberlakukan. Nah, dari faktor tersebut, maka saya membuat solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang pertama yaitu adalah dengan penerapan kultur responsif pedagogi, yang mana pada pembelajaran tersebut saya menggunakan media dadiah dan ikan budu, yaitu adalah makanan atau food dari ciri khas daerah Pariaman, sehingga dengan media tersebut saya mengkaitkan untuk digiring peserta didik untuk materi yang akan dipelajari. Nah, yang kedua adalah menggunakan media-media yang variatif, yang mana pada pembelajaran siklus 1, 2, dan 3 saya menggunakan berbagai macam media. Ada Winspill, ada papan True and False, dan juga ada TTS. Nah, yang selanjutnya adalah post-test. Nah, dengan dilarangnya membawa gadget ke sekolah, maka quizzes paper mode merupakan solusi dari dari aturan yang telah diberlakukan tersebut. Nah, selanjutnya adalah refleksi pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penggunaan emoticon dan juga sticky note. Nah, yang mana dengan emoticon dan sticky note ini juga berhubungan dengan gaya belajar anak yang cenderung 50% yaitu kinestetik, sehingga dapat memacu semangat peserta didik untuk belajar. Nah, yang kedua adalah LKPD yang berisikan kreativitas seperti pengisian TTS dan juga ada proyek dan juga permasalahan yang menarik. Nah, selanjutnya adalah media presentasi. Nah, untuk pembelajaran saya menggunakan media presentasi menggunakan Canva dan juga media YouTube. Nah, pendekatan emosional juga saya berlakukan seperti memotivasi dan juga kegiatan-kegiatan menarik yang bisa mendekatkan emosional saya dengan peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan melihat faktor permasalahan tersebut dengan banyaknya gaya belajar, sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan untuk pembelajaran. Dah, yang selanjutnya adalah melakukan project dengan pemberian timeline. Nah, hal ini saya gunakan agar bisa memotivasi siswa, memacu semangat siswa untuk bisa segera mengerjakan tugas yang telah diberikan. Nah, sekian untuk latar belakang. Baiklah, selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran, yang mana pada pelaksanaan pembelajaran ini bisa dilihat pada skema yang telah saya buat, itu ada barcode untuk perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa scan untuk melihat bagaimana perangkat pembelajaran yang telah saya rancang. Nah, untuk skema pelaksanaan pembelajaran itu, yang pertama bisa dilihat yaitu adanya paradigma baru. Nah, paradigma baru ini adalah berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua adalah si pendidik itu memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk merancang perencanaan pembelajaran dan juga perencanaan asesmen yang ingin dibuatnya. Nah, yang mana dalam satu siklus itu terdapat standar kompetensi capaian dan juga perencanaan pembelajaran serta
asesmen yang dibutuhkan. Nah, dari paradigma baru tersebut, maka itu berlandaskan dari banyaknya masalah yang muncul seperti banyaknya kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda, dan juga kesulitannya siswa untuk mencapai tingkat capaian yang telah ditentukan. Nah, hal itu maka dibutuhkanlah pembelajaran. Nah, pembelajaran yang seperti apa? Yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran diferensiasi ini itu berfokus untuk melihat berbagai perbedaan gaya belajar, kebutuhan untuk siswa tersebut. Nah, pembelajaran diferensiasi ini itu juga membutuhkan yang namanya teaching at direct level, yang mana pendidik ini itu melakukan pembelajaran yang harus menyesuaikan dengan tingkat kognitif atau kemampuan peserta didik yang diajarnya. Dan yang kedua adalah kultur responsif pedagogik, yaitu pengajaran yang harus mengkaitkan dengan sejalan kebudayaan yang ada pada peserta didik tersebut. Nah, dari macam pembelajaran telah dilakukan tersebut, itu disatukanlah dalam sebuah kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan lesson study. Nah, lesson study ini ada 3 tahapan, yaitu ada tahapan plan, ada tahapan do, dan ada tahapan see. Nah, dari semua lingkaran itu, dari semua tahapan pembelajaran yang telah saya rancang itu, kembali lagi kepada yang namanya dibutuhkan metode, model, dan juga media. Nah, ketiga poin ini akan sebagai sarana untuk pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekian untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah pembahasan tentang hasil dan refleksi. Nah, bisa dilihat pada tabel, itu saya menjelaskan bagaimana peningkatan pada hasil belajar peserta didik, dan juga pemahaman peserta didik, dan tingkat kesuksesan selama pembelajaran. Yang mana dari hasil 3 aspek ini, itu bisa menilai bagaimana tingkat motivasi peserta didik pada siklus 1, 2, dan siklus 3. Nah, untuk tabel bisa dilihat itu ada aspek pertama nilai EKPD, di mana bisa dilihat tingkat kenaikan persen dari siklus 1, 2, dan 3 hingga mencapai angka 90%. Nah, untuk aspek yang kedua adalah tingkat pemahaman peserta didik, di mana bisa dilihat peningkatan juga pada siklus 1, 2, dan 3, di mana pada siklus 3 sampai kepada tahap persen 96%. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu adalah aspek kesuksesan pembelajaran, yang mana bisa dilihat juga itu ada peningkatan pada siklus 1, 2, dan 3 hingga mencapai persennya 80%. Nah, untuk nilai EKPD ini itu bisa dinilai bagaimana pemahaman siswa pada materi yang telah saya ajarkan pada siklus 1, 2, dan 3. Nah, untuk pemahaman pembelajaran dan juga kesuksesan pembelajaran ini itu diambil dari refleksi menggunakan emoticon dan juga menggunakan sticky note yang berisikan kesan dan pesan dari peserta didik, yang mana bisa dilihat pada diagram lingkaran yang saya buat itu untuk pemahaman pembelajaran pada peserta didik. Bisa dilihat saya mempunyai rank dari 4, 3, 2, dan 1. Cuma saya realisasikan dalam bentuk emoticon kepada peserta didik agar mudah dipahami dan agar menarik. Yang mana dari hasilnya bisa dinilai pada masing-masing siklus ada 86,8%, 88%, dan juga 90% itu memilih emot paham. Dan selebihnya itu untuk emot tingkat 3 yaitu agak paham. Nah, selanjutnya itu adalah kesuksesan dalam pembelajaran. Nah, kesuksesan dalam pembelajaran ini diambil dari bagaimana perasaan siswa selama pembelajaran, yang mana bisa digambarkan kalau mereka memilih bahagia, berarti pencapaian dari metode, media, dan juga model yang saya sampaikan itu berhasil menarik, memotivasi siswa untuk belajar. Nah, dari hasil yang didapat itu bisa dilihat bahwa hampir untuk siklus 1 60%, siklus 2 64%, dan siklus 3 itu 80% memilih emot bahagia, dan selebihnya itu memilih emot nyaman. Dimana nyaman itu masih standar baik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah penyampaian untuk hasil dari aspek yang saya jabarkan. Kelas selanjutnya adalah poin keberhasilan
kendala dan juga solusi selama kegiatan lesson study. Yang mana untuk keberhasilan itu, saya merangkum menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah keberhasilan dalam pendekatan emosional, yang mana kelas yang saya ajar itu merupakan kelas yang bisa dibilang oleh gurunya, yaitu adalah kelas yang lumayan tingkat untuk kognitif maupun motivasinya itu rendah di antara kelas yang lain, dan juga sedikit riuh kalau dalam pembelajaran. Nah, akhirnya setelah melakukan observasi dan juga beberapa pendekatan, akhirnya pada setiap siklus saya bisa melakukan pendekatan pada peserta didik, yang mana pendekatan yang saya lakukan itu adalah pendekatan dari segi emosionalnya, baik itu dari segi bercerita, baik itu pengalaman maupun motivasi, dan juga kegiatan yang saya lakukan yang menarik itu adalah kegiatan bernyanyi, mana bisa dilihat dari gaya belajar yang kinestetik, maka saya gunakan, dan juga kinestetik audio dan visual, maka saya gunakan kegiatan bernyanyi, yaitu bernyanyi manusia kuat, yang mana maknanya ini dan juga gerakan yang saya suruh itu untuk memotivasi peserta didik agar lebih percaya diri, agar menghilangkan perspektif negatif pada dirinya. Nah, alhamdulillah dari pendekatan yang saya lakukan itu berhasil. Nah, dibuktikan dengan sikap welcome para peserta didik kepada saya saat pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah keberhasilan dari segi media yang variatif dan juga menggunakan model pembelajaran yang menarik, yang mana pada setiap siklusnya itu berbeda, ada PBL, PGBL, dan kembali ke PBL. Yang model ini saya tentukan dari esensi dari materi dan juga kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua adalah dari segi kegiatan yang dilakukan, yang mana kegiatan yang saya lakukan itu adalah kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar. Nah, dilihat dari gaya belajar yang cenderung kinestetik dan juga audio, audio dan visual. Nah, maka saya menggunakan media yang lebih banyak untuk bergerak, seperti papan true and false dan juga quizzes paper mode yang lebih cenderung siswa untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak terlalu mengganggu pembelajaran. Nah, yang kedua adalah menggunakan kegiatan yang dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, seperti kegiatan metode true and false, itu tanya jawab yang dibarengi dengan kompetisi, sehingga siswa lebih cenderung termotivasi, terpacu untuk bersaing dengan sehat, dengan lebih berpacu kognitif untuk pembelajarannya. Begitu. Nah, adapun kendala yang dihadapi itu adalah kendala dari segi untuk ada beberapa peserta didik yang kurang untuk budaya literasinya, sehingga beberapa siklus terlihat siswa tersebut ketinggalan dari segi ketercapaian kognitifnya begitu. Nah, yang kedua itu adalah dari segi waktu, di mana waktu untuk pertemuan hari Jumat itu terputus atau terpotong atau terambil gitu istilahnya oleh kegiatan kultum, sehingga yang awalnya 3 jam jadi 2 jam pembelajaran. Namun solusi yang dapat diatasi dari hasil tim dan juga refleksi dengan pamong itu, yang pertama adalah adanya punishment dan juga reward yang diberikan kepada setiap peserta didik untuk memacu semangat dia dalam belajar dan juga membacanya. Nah, yang kedua adalah untuk penambahan waktu dalam pembelajaran yang waktunya terpotong oleh kegiatan sekolah begitu. Nah, sekian pada penjelasan tentang keberhasilan dan juga solusi dan kendalanya. Selanjutnya adalah dokumen dari kegiatan lesson study. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, itu gambaran dari kegiatan pada siklus 1, 2, dan 3, yang mana bisa dilihat dari awal kegiatan plan bersama dosen dan juga pamong serta tim, dan selanjutnya dilakukan tahap 2, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Bisa dilihat saya menyampaikan pembelajaran dan terlihat bagaimana semangat dan antusias peserta didik dalam pembelajaran, yang mana dibarengi juga dengan kegiatan pendekatan emosional seperti bernyanyi yang saya terapkan, yaitu bernyanyi manusia kuat untuk
menambah motivasi siswa dan menambah kepercayaan dirinya. Dan selanjutnya terlihat pemberian reward pada kelompok yang aktif, dan yang juga ada kegiatan kuisis paper mode. Untuk kegiatan refleksinya bisa dilihat pemberian emoticon dan juga pesan dan kesan dalam bentuk sticky note pada masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir adalah kegiatan refleksi bersama pamung dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dari kegiatan lesson study 1, 2, dan 3 yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang inovatif baik dari segi media, model maupun metodenya itu dapat meningkatkan motivasi pada peserta didik. Yang mana hal menarik yang bisa dilihat pada setiap siklusnya. Siklus pertama yaitu menggunakan model PBL dengan media Winspiel dan juga metode NHT. Nah, yang kedua, siklus 2 yaitu menggunakan model PGBL yang mana dengan menggunakan media papan true and fast dan juga menggunakan metode true and fast berbasis kompetisi. Nah, yang terakhir siklus 3 itu menggunakan model PBL dengan menggunakan media quizzes paper mode dan juga menggunakan metode dari kompetisi. Nah, sekian dari hasil penampilan mengenai poster saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan untuk mengenai poster saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan salam guru muda. Sekian penampilan untuk mengenai poster saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan salam guru muda. Sekian penampilan untuk mengenai poster saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan